Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih. Wa ala alihi wa ashabih amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini ingin saya bahas tentang satu tema, yaitu berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa iya kita dengan Allah Subhanahu wa taala kok menggunakan istilah bisnis? Nah, karena selama ini kita hanya mengetahui atau yang ada dalam pikiran kita bahwa bisnis itu digunakan untuk hubungan antara manusia dengan manusia. Dagang, bisnis pertanian, properti, ya, perumahan, jasa dan lain sebagainya. Yang akan kemudian didapatkan adalah dari sisi materi. Ya, orang dagang pengen mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang kita ketahui tentang bisnis. Ya. Nah, apakah ada istilah bisnis itu dengan Allah SWT? Padahal mestinya yang tertanam dalam diri kita adalah keikhlasan, ya, dalam beribadah kepada Allah SWT. Ikhlas, pengen mendapatkan ridha dari Allah SWT, bukan bisnis. Ya. Namun marilah kita lihat beberapa pendapat. Di antaranya saya akan menyampaikan satu pendapat, ya, terkait dengan interaksi manusia ketika beribadah dengan Allah SWT. Ya, setidaknya Ibnu Sina, ya, atau yang dalam dunia sains dikenal dengan Avicenna, ya, seorang filsuf Muslim itu menyampaikan ternyata interaksi manusia dengan Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah, ya, ketika beribadah itu ada 3 macam, ya, ada 3 macam bagaimana karakteristik manusia ketika beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berinteraksi laksana seorang hamba, ya, seorang hamba sahaya itu yang takut pada tuannya, sehingga dia patuh, ya, dia taat, dia melaksanakan perintah majikannya, tuannya itu ya karena didorong rasa takutnya. Kalau dia tidak melakukan perintahnya, takut nanti disiksa oleh majikannya. Kalau dia tidak melaksanakan perintahnya, nanti tidak dikasih makan, disiksa, dipenjara, dicambuk dan lain sebagainya. Sehingga apa? Budak itu hampir tidak ada yang protes. Bahkan ya mesti patuh. Dalam kondisi apapun patuh kepada tuannya. Tapi dia patuh. Melaksanakan perintah tuannya itu ya karena ketakutan yang ada pada dirinya. Ini yang pertama, interaksi manusia dengan Allah SWT pun demikian. Ya, jadi manusia laksana hamba saya dengan tuannya. Dengan Allah pun demikian. Beribadah kepada Allah SWT takut, karena kalau tidak beribadah akan mendapatkan siksa. Ya. Jadi sholat karena apa? Takut mendapatkan siksa kalau tidak sholat. Dia berdoa kepada Allah karena apa? Biar Allah itu memberikan rezeki. Nanti kalau tidak berdoa, nanti tidak akan diberikan rezeki. Jadi apapun yang ia lakukan karena disertai dengan ketakutan itu. Ya. Ini model ibadahnya seorang hamba, ya, kepada tuannya. Ya. Beribadah kepada Allah. Ini tingkatan yang pertama, ya, ada yang kemudian karena takut. Takut apa? Karena siksaan, takut tidak diberikan rezeki, takut tidak punya teman dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu karakteristik orang beribadah kepada Allah SWT layaknya pebisnis. Ya,
seperti tujar, seperti pedagang, ya, yang berinteraksi dengan Allah itu karena ingin memperoleh keuntungan, ya, karena pengen mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Apa itu keuntungannya? Macam-macam, ya. Ya. Keuntungan di sini diantaranya pengen mendapatkan surga. Sholat karena pengen mendapatkan pahala. Berjamaah di masjid karena dalam pikirannya sholat di rumah apalagi sendirian itu hanya 1 derajat. Sementara kalau berangkat ke masjid setiap langkahnya dia hitung berapa pahala yang akan dia dapatkan. Sampai ke masjid berapa langkah, 100 langkah berarti dia sudah mendapatkan 100 derajat. Kemudian 1 kaki kirinya, kemudian 100 kesalahan dihapuskan. Sholat jamaahnya kemudian mendapatkan 27 derajat. Pulangnya lagi dihitung 100 kali langkah lagi. Nah, ini orang-orang yang layaknya pebisnis, ya. Nah, inilah orang melakukan sholat karena pengen terhindar dari neraka, karena pengen mendapatkan surga, karena pengen mendapatkan pahala, karena pengen mendapatkan rezeki yang banyak, dan lain sebagainya. Nah, ini yang mungkin terlintas dalam kita ada sebuah lagu yang seandainya, ya, bukan karena jika surga dan neraka tak pernah ada, ya, artinya kalau saumpama tidak ada surga, tidak ada neraka, ya, masihkah kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Masihkah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, jangan-jangan malah memang kita salah satu di antara yang pertama seperti abad takut karena memang ancaman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak melaksanakan perintahnya maka akan mendapatkan siksa Allah dan lain sebagainya. Kalau yang melaksanakan nanti akan disayang Allah. Jangan-jangan seperti itu, atau kita masuk pada yang kategori yang dua. Ya, karena pengen mendapatkan pahala, pengen mendapatkan pujian, karena pengen mendapatkan surga, karena pengen mendapatkan bidadari yang banyak dan lain sebagainya. Nah, jangan-jangan kita masuk pada itu, ya. Seandainya tidak ada surga dan neraka, jangan-jangan kita tidak akan beribadah kepada Allah SWT. Ini macam yang kedua. Nah, macam yang ketiga itu adalah berinteraksi atas dasar dorongan cinta atau mahabbah. Layaknya seorang ibu terhadap anaknya. Ingatlah, ya, layaknya kasih sayang yang diberikan ibu terhadap anaknya. Tidak ada, ya, boleh kadang secara umum, ya, secara umum. Ya, meskipun mungkin ada kasusik tapi secara umum adalah bahwa seorang ibu, ya, melakukan segala hal pengorbanan fisik non fisik yang dilakukan terhadap anaknya itu semua karena dasar kasih sayangnya, ya. Ketika dia ngantuk, anaknya bangun, tetap ia bangun untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Anaknya nangis terus ketika masih kecil, minta digendong meskipun capeknya sangat luar biasa. Ya, ketika buang hajat masih kecil dia harus mewakili padahal dia lagi makan dan lain sebagainya. Itulah karena mahabbah seorang ibu kepada anaknya. Nah, begitu pula, ya, tingkatan yang ketiga orang beribadah kepada Allah SWT adalah seperti itu. Artinya ada mahabbah dalam kondisi apapun, itu namanya mahabbah, cinta hujan besar, kebakaran, gempa bumi atau lagi sakit, tetap dia melakukan ibadah kepada Allah SWT. Inilah yang kemudian mendasari Rasulullah SAW ketika Aisyah bertanya kepada Rasul, bukankah engkau ya Rasul sudah dijamin surganya, tapi kenapa engkau beribadah begitu banyaknya, begitu giatnya, sampai-sampai kakinya bengkak? Jawab Rasulullah SAW, afala akuna abdan syakura. Apa enggak boleh aku menjadi hamba Allah yang paling bersyukur? Nah, ini karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada tingkat yang ketiga inilah yang mestinya kita semua masuk. Artinya apa? Kita melakukan segala aktivitas itu ya dorongannya adalah rasa mahabbah. Nah, ini mungkin bisa dilihat, ya. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina ini bisa kita lihat dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah
pada hadis yang pertama tentang niat di sana ada 3 kategori orang beribadah kepada Allah. Yang pertama sama yaitu kategori abad, yang kedua ibadah tujar, ibadahnya pedagang atau pebisnis itu. Yang ketiga adalah karena memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita berbicara tentang Al-Qur'an ya, apakah teks-teks bisnis itu ada? Nah, maka ternyata banyak sebetulnya ayat-ayat bisnis dalam konteks interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini antara lain banyak ya. Itu as-saff tentang jual beli, ya. Ayat 10 tentang jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Menggunakan istilah tijarah, jual beli, ya. Jual beli yang dapat menyelamatkanmu dari siksa yang pedih. Yang kedua, At-Taubah ayat 111 tentang kredit. Ya, diistilahkan kredit. Ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an. Wa man awfa bi 'ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah akan membeli apa? Dari siapa yang dibeli? Dari orang-orang mukmin. Apa yang dibeli? Jiwa dan hartanya. Jiwa dan hartanya, ya. Dengan apa? Dengan surga. Ya, ada cicilan siapa orang yang di ayat sini intinya adalah orang yang berperang di jalan Allah, baik ia memburu maupun terbunuh, artinya dia selamat atau tidak selamat, semuanya nanti akan mendapatkan bagian ya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sesuatu yang harus dilakukan ketika di dunia untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah tentang infak. Ya, Al-Baqarah ayat 215 ya. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabili wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Orang-orang bertanya, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terbaik ya, yang diinfakkan. Nah, ternyata jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kebaikan yang telah engkau nafkahkan itu mestinya ya yang pertama untuk kedua orang tua ya. Ingat, utamakan kedua orang tua. Falil walidaini, kita sebagai anak punya orang tua jangan pelit-pelit ya, jangan pelit-pelit ya. Orang tua kita membutuhkan dan lain sebagainya, kita mencoba untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh orang tua semampu kita ya. Walil walidaini wal aqrabin, kaum kerabat saudara kita ya. Nah, seandainya kita mencoba memperhatikan keluarga kita, kerabat kita ya. Setiap orang muslim, setiap muslim memperhatikan kerabatnya masing-masing, insyaallah akan makmur. Nah, yang berikutnya adalah yang tidak ada yang memperhatikan, di antaranya wal yatama wal masakin, anak-anak yatim. Itu juga menjadi perhatian kita bagi orang-orang yang mampu ya. Agar apa? Mereka kita perhatikan, jangan sampai kemudian terjerumus ya dalam hal pendidikan, kemudian tertinggal dalam hal agama, tertinggal, karena itu adalah kewajiban bagi kita semua. Orang miskin, ibnu sabil dan lain sebagainya, semua yang kebaikan yang dilakukan itu Allah itu Maha mengetahuinya. Apa artinya? Allah akan memberikan balasan itu. Ini adalah interaksi manusia dalam hal beribadah yang kemudian dihitung bisnis dalam Al-Quran. Nah, bagaimana dengan Rasulullah SAW dari sisi Al-Quran? Banyak ayat-ayat yang berbicara bisnis. Nah, dari sisi Rasulullah SAW bagaimana? Nah, para nabi dan penganjur kebajikan itu kan da'i. Para nabi adalah Rasulullah, diantaranya adalah diperintahkan mendapatkan misi, mendapatkan satu pesan dari Allah SWT berupa suhuf atau agama ya. Atau kalau kita berarti Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk umatnya. Begitu pula para ulama. Ya, para ulama juga menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawanya. Nah, dai itu laksana promotor.
Ya, kalau dalam istilah bisnis itulah ya promotor. Ya. Dai mendatangi umatnya. Para nabi mendatangi umatnya. Menyampaikan apa yang dibawa. Ajaran yang dibawa. Dalam hal ini adalah mempromosikan dagangannya. Kepada siapa? Kepada umatnya. Umatnya adalah customer itu. Pelanggannya. Apa yang disampaikan? Adalah aneka kebajikan yang ada pada agama yang dibawanya. Sampaikan, ini loh, siapa orang yang pengen selamat dunia akhirat adalah seperti ini. Siapa orang yang pengen dagangannya sukses, caranya adalah seperti ini. Siapa orang yang pengen, ini produk-produknya seperti itu, ditawarkan. Ya, jadi mempromosikan, orang yang mempromosikan, namanya promotor, ya, dalam istilah bisnis seperti itu. Nah, menyampaikan agama juga kita mempromosikan pada orang, termasuk kita sebagai guru, ya, bagi guru menyampaikan kepada anak-anak didik kita, itu kita juga sebagai promotor, ya, istilah bisnis kita juga sebagai promotor, ya. Nah, ini yang baik, ini yang tidak dan lain sebagainya. Yang disampaikan adalah aneka kebajikan. Nah, dalam setiap bisnis pasti ada saingan kita, ya. Nyatanya tidak semua bisnis itu lancar, ya. Pasti ada saingan bisnis. Ada yang ngembosi, ada yang kemudian punya modal lebih tinggi, ada yang bisnis kemudian sengaja menghasilkan bisnis kita. Nah, dalam hal agama, setan dan sekutunya adalah saingan bisnis yang curang. Kenapa dikatakan curang? Nyatanya dia sudah ngembosi tapi tidak mau bertanggung jawab. Ingat, orang-orang yang disesatkan oleh setan, besok ketika ketemu meminta pertanggungjawaban kepada setan, setan tidak mau bertanggung jawab dan ia lepas tanggung jawab. Nah, oleh karena itu kita harus tahu karakter bisnis agar bisnisnya itu pebisnis agar bisnisnya itu lancar. Nah, yang pertama adalah pebisnis akan menggunakan modal sekecil mungkin, ya. Jadi modalnya tidak usah besar-besar, sekecil mungkin. Kalau prinsip ekonomi kan seperti itu. Tenaganya semudah mungkin, ya, untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi prinsip ekonomi, modal sedikit, tenaga sedikit, untung banyak. Itu karakter pebisnis. Nah, yang berikutnya adalah ia akan memperhatikan apa yang dibutuhkan pasar dan disenangi oleh konsumen. Otomatis nggak mungkin toh bisnis saatnya seumpama sekarang beberapa hari bulan kemarin tentang ramainya batu akik, maka dia melihat pangsa pasar, maka dia akan mencoba untuk mengumpulkan batu akik dijual dengan harga mahal dan sebagainya. Dia akan cari di tempat-tempat yang masih murah, dibawa ke tempat yang mahal dan sebagainya, dia akan mendapat keuntungan. Nah, saat ini yang lagi booming lagi adalah bunga. Ya, bunga yang agronomi dan lain sebagainya, yang dulunya tidak punya harga sekarang karena masa pandemi orang di rumah pada memperhatikan bunga lagi, pada asik dengan kegiatan untuk menghilangkan stres, maka harganya naik lagi. Dia akan mencoba melihat apa yang dibutuhkan pasar dan disenangi oleh konsumen. Sehingga apa? Bisnis itu akan berhasil. Nah, bagaimana bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, otomatis kita lakukan kegiatan positif yang tidak berat. Ya. Positif, tidak berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semampu kita. Jangan kita melakukan di luar kemampuan kita. Lakukan yang positif, tidak berat. Nah, modalnya ringan, tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Kenapa? Karena disenangi oleh Allah SWT. Ya, kegiatan positif, tidak berat, modalnya ringan, tenaganya sedikit, tapi dapat hasil yang banyak. Kenapa? Karena disenangi oleh Allah SWT. Nah, terus apa bentuknya? Kan kita tanya. Banyak sekali dalam Al-Quran dikisahkan atau ditegaskan apa yang dicintai oleh Allah SWT. Termasuk dalam materi yang saya sampaikan kemarin tentang Al-Wasiyah Al-Khamisah. Wasiat yang kelima dari min wasaya Rasul, itu kan Nabi Muhammad SAW menyampaikan berbagai macam amaliyah yang bagus, amaliyah yang mestinya kita lakukan karena apa? Ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayul a'mali ahabbu ilallah, ayul a'mali afdal. Banyak sekali di Al-Wasiyah Al-Khamisah. Nah, dalam Al-Qur'an apa bentuknya? Nah, dari sekian kali Allah menegaskan cintanya dalam Al-Quran,
Apa yang ahab ilallah itu karena kita mencoba. Yang ketiga, karena cinta kepada Allah SWT. Beribadah karena cinta kepada Allah SWT. Maka yang paling banyak diulang adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Ini adalah kalimat yang banyak diulang oleh Allah SWT. Dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Ya, kita tahu muhsin itu apa kan? Ya. Perlu saya tegaskan kembali sebetulnya. Muhsin itu apa sih? Kenapa kok Allah dalam Al-Quran lebih banyak berbicara wallahu yuhibbul muhsinin terkait dengan ibadah? Apa yang ada dalam hadis Arba'in Nawawiyah yang kedua juga disampaikan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang beribadah seakan-akan melihat atau paling tidak sadar bahwa Allah itu melihat kita, ya. Sehingga dia akan khusyuk, tidak akan berpaling selain Allah SWT. Itu dalam hal beribadah. Bagaimana kaitannya dengan manusia? Interaksi manusia itu orang yang melihat saudaranya, orang yang muhsin adalah orang yang melihat saudaranya dalam kemanusiaan seakan-akan ia adalah dirinya, ya. Jadi seakan-akan ia adalah dirinya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, ya. Sehingga apa? Mendahulukan saudara kita itu karena melihat bahwa saudara kita adalah diri kita. Ya. Artinya apa? Kalau memang melihat saudara kita kesusahan, maka kita otomatis akan segera membantunya. Karena orang yang muhsin, karena muhsin itu melihat orang yang susah itu seakan-akan adalah dirinya. Maka ketika akan melakukan segala sesuatu, akan dibalik posisinya. Jangan-jangan kalau saya seperti itu, nah, maka orang akan mencoba melakukan segala sesuatu dari perspektif orang yang ada di depannya. Sehingga ketika akan melakukan ngomong jelek sama mama, maka sebelum ngomong jelek itu, dia akan membalik dulu seandainya omongan ini diucapkan untuk saya. Itu bagaimana perasaan saya dan lain sebagainya. Nah, itu akan sangat punya dampak yang sangat luar biasa terhadap diri kita seandainya kita bisa melakukan itu. Ini adalah muhsin. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat bahwa yang paling disenangi oleh Allah SWT adalah muhsin. Ya. Dan tujuan Nabi Muhammad SAW adalah diutammima makarimal akhlak, adalah untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Ya. Yang paling disenangi oleh Allah SWT adalah ini. Ya. Yang Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyampaikan akhlak yang luhur. Agama Islam menyampaikan akhlak yang luhur itu. Nah, bagaimana? Karena tujuan kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah membawa agama Islam, menyempurnakan akhlak yang luhur dalam menghadapi siapa saja, orang dalam bentuk orang, siapapun. Ingat, bukan hanya sesama muslim, siapapun kita harus berbudi pekerti luhur. Ya. Dan apapun, bisa hewan, bisa benda-benda mati yang ada, tetap kita harus menjaganya. Termasuk alam ini. Maka hablum minallah kita jaga, hablum minan nas kita jaga, hablum minal alam juga kita lakukan. Satu sisi ibadah ritual adalah bekal dan makanan rohani. Bahkan merupakan oksigen yang mengarungi hidup dan memakmurkan bumi ini. Manusia sebagai khalifatullah fil ardh, ya, maka itu bisa terwujud kalau memang ia melakukan ibadah. Agar ibadahnya itu bagus, ya. Karena orang ketika tidak beribadah, maka seakan-akan ia tidak memiliki oksigen, dia tidak bisa bernafas, maka matilah ia. Nah, namun demikian, tujuan ini, ya, agar kita bisa memakmurkan bumi ini, ya, tidak akan dapat tercapai seandainya akhlak kita tidak baik. Ya, tanpa akhlak yang luhur, ibadah yang dilakukan sebagai bekal untuk memakmurkan bumi ini tidak akan tercapai kalau akhlaknya tidak baik. Oleh karena itu bahkan ada yang katakan ibadah ritual pun tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa akhlak. Sholat malam, puasa,
zakat dan lain sebagainya yang kita lakukan tanpa akhlak, maka tidak akan memiliki arti. Ya. Renungkanlah hadis ini. Ya, saya tidak akan membaca hadisnya. Ya, tetapi ini adalah peristiwa yang dalam ketika tema-tema yang lalu pernah saya sampaikan. Ada seorang perempuan yang malamnya sholat, siangnya puasa, tapi tutupnya, lisannya ini. Ya, lisannya ini suka berkata buruk kepada tetangganya. Disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, la khaira fiha, tidak ada kebaikan sama sekali. Hiya finnar. Ingat, sholat malam, terus puasa siangnya, tapi lisannya ini saat ini banyak orang yang kayak gitu. Ya, perhatikan, lisannya suka menyakiti orang lain, berkata buruk dan sebagainya. La khaira fiha, tidak ada kebaikan sama sekali. Hiya finnar. Tapi yang lainnya, ada orang yang sholat maktubah, tidak sholat sunnah malamnya. Puasa Ramadan, tidak puasa setiap hari. Kalau tadi malamnya, maktubahnya iya, malamnya dia lakukan terus puasa, sholat malamnya, puasanya setiap siang di lain Ramadan dia juga lakukan. Tapi lisannya tidak jaga, hiya finnar. Satu sisi ada orang yang hanya melakukan sholat maktubah, sholat yang diwajibkan, puasanya hanya Ramadan tok. Sedekah saja hanya sepotong, hanya potongan tulang saja. Watasabil aswar. Tapi lisannya ia jaga, tidak pernah menyakiti seorang pun. Jawab Rasulullah SAW, hiya fil jannah. Ia masuk surga. Ya. Yang lain juga ada seorang innal abda la yabkhu bi husnul khuluqi, disebabkan karena husnul khuluqihi. Karena akhlaknya yang baik, ia akan mendapatkan mulianya derajat akhirat dan tempat yang sangat bagus. Tingginya derajat akhirat dan tempat yang sangat mulia. Meskipun ia la dhayiqul ibadah hanya sedikit. Namun yang lain, meskipun dia wahwa abidun, dia ahli ibadah, tapi karena su'i khuluqihi, karena akhlaknya jelek, ia akan mendapatkan bukan azima darajatil akhirah, bukan derajat akhirat yang bagus, tempat yang baik, tetapi malah justru asfala darajati fi jahannam. Asfala darajatin fi jahannam. Jahannam, neraka yang paling rendah. Ingatlah satu kisah Abdullah bin Umar yang pernah saya sampaikan pada bulan Ramadan yang lalu, ya, di mana kisah dari Abdullah bin Umar tersebut yang intinya mencoba menyelidiki seorang sahabat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ia min ahlil jannah. Yang intinya ternyata sahabat tersebut sedikit amalannya, tetapi satu hal yang menjadi kuncinya bahwa dalam hatinya tidak pernah ada yang namanya suudzon kepada siapapun. Sama sekali tidak pernah muncul suudzon kepada siapapun. Dan inilah yang menjadi kunci bagi sahabat tersebut menjadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW min ahli jannah. Dan ini sudah pernah saya sampaikan pada pengajian di bulan Ramadan kemarin. Nah, ikhwan rahimakumullah, pada intinya di akhir ini adalah bahwa marilah kita ketika memang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang berbisnis tetapi berbisnis yang canggih, yang inovatif, kreatif. Mungkin ya kalau memang kita mau mencoba untuk menjadi abidun, yang ahli ibadah dengan banyak ibadah dan sebagainya, jangan lupa ya, wujudkan dan buahkan ibadah tersebut dalam kehidupan kita dengan beramal yang soleh, dengan berakhlak yang mulia. Satu sisi ibadah kita sebagai hablum minallah bagus, sisi yang lain hablum minannas kita berakhlak yang mulia, ikhlas, ihsan kita, sehingga kita betul-betul menjadi muhsinin, bisnis yang canggih dengan amal yang cukup, modal yang ringan, tenaga yang tidak begitu banyak, tetapi kita mampu mencoba mendapatkan amal yang pahalanya banyak karena dicintai oleh Allah SWT, yaitu muhsinin, ihsan dengan Allah dan ihsan dengan sesama umat manusia dan alam semesta.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.